Sekarang Oke. kita harus banyak menggali, bertanya, Hmm. ya kan? Sehingga kita bisa akhirnya menemukan sebenarnya kebutuhan dia apa dan apakah kebutuhannya dia itu bisa kita jawab dengan produk atau jasa yang kita jual. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai sebenarnya kan ada proses penjualan ya teman-teman. Dari versi yang dulu nih old atau sama dengan yang versi yang sekarang atau now gitu kan ya new. Sebenarnya proses penjualan dua hal masa ini tuh perbedaannya apa sih? Dan gimana cara menghadapi penjualan yang saat ini gitu ya teman-teman. Oke, kita mau bahas lebih lanjut nih nantinya. Sebelum itu kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu ya Coachnya. Halo Coach Adit. Halo. Coach, kayaknya sumringah banget ini hari ini. Iya. Biasa aja. Emang sehari-hari saya sumringah. Jadi Coach Adit abis merayakan ulang tahun ya? Kemarin. Oh, oke, selamat ulang tahun ya Terima Coach kasih, ya. Aisyah. Semoga sehat selalu nih, semakin Amin. oke gitu ya, semakin jaya ya teman-teman Oke ya deh. semuanya. Oke Coach, kita mau bahas lagi nih topik hari ini nih Coach nih. Tentang proses penjualan gitu ya Coach ya. Mungkin pada zaman dahulu gitu kan penjualannya itu versi lama gitu ya Coach ya. Dan sekarang pastinya semakin berkembang gitu. Itu kalau diversuskan gitu ya Coach ya, proses penjualannya itu perbedaannya signifikan atau gimana sih Coach? Jadi Aisyah bertanya nih, versi atau gaya jualan zaman dulu sama sekarang beda nggak sih? Betul. Atau sama aja ya Iya. jualannya? Apa yang berbeda gitu? Ya. Ya kalau dikatakan emang di mana-mana pasti ada progres ya, perkembangan zaman gitu ya. Dan proses apapun akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Gitu ya, yang dulunya gampang jualan sekarang kan udah beda lagi nih. Jadi harus ada sesuatu yang diubah gitu ya. Nah, jadi ada proses penjualan atau gaya menjual yang gaya zaman dulu kalau kamu bilang gitu ya, dan yang sekarang gitu. Iya betul Coach. Ya itu nggak bisa dihindari ya, karena kalau kita masih menggunakan gaya jualan zaman dulu mungkin nggak laku-laku nih, beda nih. Iya, Ya karena kecuali untuk produk-produk yang memang komoditas yang ini ya, yang memang sehari-hari dibutuhin ya. Jual telur, jual sembako ya itu memang udah jelas gitu ya. Oke. Nah, yang kita yang saya mau jelaskan ini penjualan produk yang memang kebutuhannya bukan kebutuhan basic ya, tapi kebutuhan sekunder bahkan tersier gitu. Itu yang berbeda gitu. Yang mungkin ya nggak bisa seperti jualan sembako ya. Tinggal duduk manis terus orang datang. Tinggal gitu. masang pengumuman gitu kan, jual sembako gitu. Kalau zaman dulu kan gaya menjual zaman dulu kan kayak gitu. Lebih banyak yang gayanya menunggu gitu ya. Jadi reaktif. Dengan memasang iklan, marketing tetap ada dilakukan gitu ya. Tapi dan juga jualan ya kayak ya terima aja gitu ya. Saya jualnya produknya kayak gini gitu kan. Mau nggak beli, kalau nggak ya apa-apa gitu kan. Oh, itu zaman dahulu versi dulu ya Coach jadi ya. Seolah-olah tuh kita yang dibutuhin. Hmm. Itu versi yang zaman dulu nih. Kayak kita yang dibutuhkan, klien yang harus mengikuti mau kita gitu ya. Terima nggak mau gitu ya, silahkan aja cari yang lain lah, tempat lain kalau misalnya nggak cocok dengan di sini, gitu kan. Jadi kayak kita yang dibutuhkan, kayak merasa dibutuhkan. Jadi ya kliennya datang ke toko tersebut gitu ya, butuh Iya, ini butuh ini gitu. Tapi kalau untuk strategi marketingnya pada zaman dahulu itu, setahu ya Coach ya, setahu saya itu mungkin dari mulut ke mulut juga nggak sih Coach, kayak di toko ini lagi ada promo gitu. Tetap sih kalau kayak gitunya ya strateginya. Cuma mungkin ke bagaimana sentuhan manusianya ya yang berbeda gitu. Nah kalau yang gaya sekarang itu kan udah nggak bisa kayak gitu ya. Pertama, setiap produk atau jasa itu pasti ada saingannya. Oh iya tentu. Nggak ada yang produk yang memang sama sekali dia tuh hanya dia yang bisa buat gitu ya. Pasti. Jadi kan perlu
ini ya, kita harus lebih proaktif agar bisa bisa mendapatkan hatinya pembeli gitu ya. Gitu. Berarti memang ada rasa aktifnya juga dari Harus, penjualnya. Iya, lebih proaktif lagi nih. Ngejualnya, dan kita juga gak bisa menjual sekedar jual gitu ya. Ya cocok beli, nggak cocok nggak beli gitu. Tapi nggak kayak gitu coach. Ya sekarang kan udah kita bicara dengan kebutuhan produk atau jasa yang kebutuhan sekunder tersier ya, gitu ya, yang kita harus lebih proaktif lagi memarketkannya dan agar lebih membuat mereka tuh mau beli dari kita gitu kan, bukan dari yang lain. Jadi gayanya harus berbeda gitu. Misal ya sekarang kita juga harus punya yang namanya unique selling point atau unique selling proposition. Apa itu coach? Unique ya selling? Kan, ya, keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri produk kita. Walaupun produk kita itu ada kompetitornya, tapi apa sih yang membedakan? Yang bisa menarik hati para pembeli gitu ya. Itu, dan kedua juga kita gaya penjual itu kan nggak bisa ya seperti dulu ya jual lepas, atau ya kita sekarang itu harus menggali kebutuhan klien atau pembeli. Kita harus mematchingkan kebutuhan mereka dengan produk atau jasa yang kita jual, gitu ya. Kita harus memberikan solusi kepada mereka lagi. Jadi seorang sales itu bukan lagi penjual tapi pemberi solusi, gitu kan. Berarti dengan menanya-nanya gitu ya coach, ya, banyak interaksi sekarang. Kalau dulu kan kita jual kayak gayanya ngomong gitu kan, kayak jual obat. Banyak jelasin. Nah sekarang kita harus banyak menggali, bertanya, ya kan, sehingga kita bisa akhirnya menemukan sebenarnya kebutuhan dia apa, dan apakah kebutuhannya dia itu bisa kita jawab dengan produk atau jasa yang kita jual. Solusinya gitu ya solusi, coach ya. Kita pemberi solusi, bukan jual barang atau produk gitu ya. Yang membedakan zaman dulu zaman sekarang. Artinya kan itu berarti kita lebih menservis lagi mereka ya, klien. Lebih ke menggali kebutuhan. Jadi ya lebih proaktif akhirnya kan gitu. Kita lebih proaktif lagi dalam menggali kebutuhan mereka. Bagaimana kita bisa mematchingkan antara kebutuhan mereka itu dengan produk atau jasa yang kita jual, gitu ya. Sampai ke proses negosiasinya gitu ya. Nah itu semua sudah merupakan cara penjualan yang gaya baru gitu. Tapi misalkan ada hal-hal juga nggak sih coach yang bisa kita masih terapkan gitu ya di penjualan lama dan masih efektif bisa kita terapkan di sekarang pasti gitu? Pasti ada ya. Itu dari model marketingnya, sistem marketingnya segala macam juga banyak yang bisa diterapkan gitu ya. Walaupun mungkin perlu modifikasi dan lebih detail, lebih tajam lagi gitu ya. Yang misalnya iklan. Dulu mah kita hanya nampilin barangnya, gambarnya sebagus-bagusnya gitu ya. Nah sekarang kan iklan barang pun, misalnya iklan mesin cuci, nggak bisa hanya dengan mesin cucinya ya. Kita harus tampilkan sesuatu yang membedakan gitu. Di iklan tersebut sudah ada yang betul-betul meng-capture target marketnya gitu. Mungkin kayak rangkaian kata-katanya juga gitu ya coach ya, yang lengkap, fasilitas, manfaat dan lain-lainnya. Gitu. Jadi harus benar-benar yang betul-betul mentargetkan pasar yang mau kita tuju gitu. Selain itu coach ada apa lagi coach yang bisa kita terapkan lagi? Ya banyak ya. Nah, itu yang harus yang bisa kita pelajari sih nanti di pelatihan-pelatihan korpora ya. Kita kan banyak tuh memberikan pelatihan tentang selling, marketing, bagaimana dengan gaya baru ini gitu ya. Jadi ya banyak ya, saya juga kalau juga satu-satu saya lupa juga. Tapi ini ada ya coach ya pelatihannya penuh di kepala ya? Gitu, yang mana yang harus disebutin duluan.
Berarti memang penjualan dulu dan sekarang memang unik juga ya Coach ya, ada Ya perlu perbedaannya. dimodifikasi Ada. lah, perlu diimprove cara jualan kita. Nggak Berarti bisa lagi kita jual sok penting kita yang Mm. paling merasa yang dibutuhkan, terima nggak apa ya, beli nggak beli, apa ya, kalau butuh beli, nggak butuh nggak usah beli gitu. Nggak bisa begitu. nggak bisa gitu ya Kita- sekarang. Kita bahkan harus menciptakan kebutuhan gitu. Lakukan pendekatan juga kepada calon customer gitu ya Coach Iya ya. betul. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke Coach, dari penjelasan tadi gitu ya Coach ya. Berarti skill apa nih Coach yang harus dimiliki seorang sales untuk penjualan gaya baru ini? Oh banyak ya. Akhir-akhirnya seorang sales itu ternyata persepsi orang yang banyak ngomong berubah ya. Dulu kan kayak sales tuh harus banyak ngomong, ya ngecap-ngecap gitu ya. Enggak tuh ternyata gitu ya. Seorang sales skill yang pertama adalah mendengarkan. Oh. Yang penting di situ kemampuan mendengarkan, listen actively ya. Secara aktif mendengarkan kebutuhan klien. Jadi mendengarkan itu bukan apa yang dikatakan klien atau calon pembeli ya, tapi juga mendengarkan apa yang tidak dikatakan oleh calon pembeli. Bahasa tubuhnya, intonasi suaranya, ketika bertanya ke kita, ketika menawar, ketika ketika mereka memberikan komentar atas produk jasa kita, gitu ya, tentang permasalahannya, gitu. Mendengarkan. Dan kedua ya kemampuan bertanya, menggali kebutuhan itu penting. Berarti harus aktif Sekarang. juga ya Coach Ya kalau dulu kan sales. tinggal ngomong ini produk ini, spesifikasinya, keuntungannya, manfaatnya, belum udah ngomong gitu ya. Iya. Jadi it's all about sales gitu ya, the salesman. Nggak bisa sekarang sales zaman sekarang nggak bisa dia yang menjadi panggungnya adalah sekarang calon pembeli gitu. Jadi kita harus banyak menggali kebutuhan mereka, justru nggak ngomongin tentang kita aja, tapi harus ke mereka fokusnya. Oh iya, karena kita nanya kebutuhannya lagi balik ya Coach ya. Gitu ya. Oke. Bahkan sampai ke bukan hanya kebutuhan dia secara ya, jangka pendek gitu ya, tapi menggali sampai ke yang mendasar dari kebutuhan mereka itu apa sih? Mengapa sih penting untuk beli produk ini gitu loh. Misalnya Mbak Aisyah mau beli TV smart ya kan. Smart TV ukurannya berapa? 50 inch. Gede banget ya Coach ya. Segede apa ini? Mungkin Ya segini kan? aja ya Coach ya. Jadi sebenarnya Aisyah tuh butuh smart TV itu buat apa sih? Itu harus digali gitu loh. Kenapa mau beli smart TV? Untuk apa gitu ya? Iya. Oke. Sehingga kita bisa menawarkan produk yang kalau dulu kan ya semahal-mahalnya yang tawarin ya. Kalau sekarang yang sesuai kebutuhan. Berarti emang sebagai sales juga nggak boleh menggebu-gebu ya Coach ya. Ada mau target omsetnya tercapai gitu misalnya Coach ya. Itu pastilah ya, ada target, ada omset. Menggebu-gebu juga tentu pada saat berinteraksi juga kan energinya harus ada. Cuman lebih ke menggali kebutuhan, lebih ke bicara tentang kebutuhan mereka, bukan tentang kehebatan kita gitu. Sesuai proporsinya mungkin ya Coach ya. Oke, berarti selain mendengarkan, kemudian aktif bertanya gitu ya Coach. Ini dua hal penting yang dimiliki sales di zaman now ini gitu ya Coach ya. Wah gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pengen menerapkannya juga bisa ikut join ya Coach ya di pelatihan, ada kan ya ini di Corporate Consulting. Jadi pelatihan penjualan tentang sales ini ya, itu banyak lah di Corporate Consulting dan akan sangat bagus kalau juga ditambahkan dengan skill coaching ya. Karena tadi kemampuan mendengarkan, kemampuan menjalin hubungan, menjalin chemistry, kemampuan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, ya kan. Kemudian betul-betul hadir sepenuhnya di sana kepada calon klien. Itu adalah bahkan menggali awareness, mendapatkan awareness baru buat si klien atau calon pembeli. Itu semua adalah kemampuan skill coaching gitu loh. Ya, jadi seseorang yang belajar skill coaching itu bukan hanya sekedar atau bukan hanya mereka yang mau menjadi coach profesional, tapi yang ingin meningkatkan level kompetensi pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Kalau dia bekerja sebagai sales dengan belajar coaching, bukan berarti dia nanti jadi coach, tapi dia pertama dia bisa menerapkan ilmu coaching, skill coaching ini ketika menjual. Itu ternyata bisa loh gitu dipakai. Dan tentunya juga dia bisa meng-coaching timnya gitu kan. Jadi ilmu coaching ini
jangan hanya berpikir saya khususnya untuk orang yang mau jadi coach aja, enggak ya. Leaders itu butuh tuh skill kompetensi coaching gitu ya, kemampuan mendengarkan, kemampuan bertanya, itu juga diperlukan oleh seorang leader zaman sekarang gitu. Oke, betul banget. Berarti memang skill-skill tersebut juga dipelajari di coaching gitu. Betul, ya coach jadi ya. tinggal nanti penerapannya ke pekerjaan masing-masing gitu. Oke coach. Mungkin kalau teman-teman nih coach yang nonton pengen mengikuti pelatihan coaching, gimana nih coach? Ya, jadi silakan buka www.corporalconsulting.com, cari produk certification coaching. Di situ teman-teman akan menemukan produk yang namanya Strategic Business Coaching Certification 5 jam yang sudah diakreditasi oleh ACF. Nah, silakan daftar, dan kalau perlu mau tanya lebih jauh juga ada gitu ya, kontak person yang bisa dihubungi. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya YouTube channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa juga dilayangkan di kolom komentar supaya bisa menjadi pembahasan di next berikutnya. Oke, semoga ilmu dan informasi yang disampaikan pada sesi kali ini bisa bermanfaat. Saya Aisyah Rahmawati. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.